Halo semua, selamat datang kembali di channel Bahasa Kripto, tempat kita belajar kripto bareng-bareng. Oke, kita update ya hari ini. Aduh, sorry kemarin nggak ada video ya. Sebenarnya gue tuh udah syuting ya, tapi apa namanya? Pas gue play, audionya nggak masuk. Ya udah, kayak gue hapus lagi deh ya. Ya udahlah, mau rekam lagi, udah keburu mager ya. Aduh. Oke, kita lihat ya untuk Bitcoin hari ini. Kita lihat semalam ada satu candle yang pump ya di 412 200 300 ya. Tapi masalahnya RSI-nya turun ya. Kita lihat RSI-nya turun di 1 hour ini. Sebenarnya kita udah melihat pertanda-tanda bearish divergence ya. Kita lihat dari sini, ini nih video kemarin gua sebenarnya ada bahas ya, cuma yaitu nggak ke-upload ya. Nah, ini RSI turun terus ya, sedangkan harga cenderung naik. Gue pikir ini sebentar lagi kita akan blow ke atas sedikit dan akhirnya akan turun, dan sekarang sedang play out ya. Kita tinggal lihat aja apakah support pertama kita yaitu di sini 39.400 ini bisa bertahan atau enggak. Kalau nggak bertahan ya lari ke sini 38.700, lalu ke 38 ini ya. Kalau terakhir ya ke support ini ya. Jadi gampang aja, ini kalau dia nggak berhasil bertahan ya dia akan retest support ini ya. Memang dari kemarin breakout kita belum melihat ada retest kan ya, memang masih naik-naik terus. Jadi sekarang ada perlemahan, menurut gua sih wajar ya. Kita lihat di 1 hour lagi turun juga, apalagi habis membentuk higher low di sini ya. Ini higher low, tadinya udah mau bullish cross lagi tapi ternyata gagal ya. Kelihatan ini kita mau turun ke bawah garis nol, dan kelihatannya kita akan bentuk lower low ya. Kan lihat untuk 1 hour dan 4 hour juga mau bearish cross ke bawah. Kita lihat ya, ini mau bullish cross ke bawah. Karena ini juga higher low, menurut gua ini membentuk lower low ya. Jadi artinya kita akan bentuk di sini agak turun dikit gini seperti ini ya. Gua rasa nggak masalah ya. Di daily masih bagus juga RSI-nya, terutama ya bahwa RSI-nya lagi retest kita punya resisten ini ya. Ingat kita ada dua resisten ini ya. Ini lagi retest yang ini, kalau ini bisa bertahan akan sangat bagus. Atau kalau misalnya jebol ya jebol ke sini ya. Ini juga masih sangat bagus ya. Mungkin dia akan ke sini sih ya, jadi dia baru naik lagi. Kenapa? Karena ketemu dengan support yang ini ya. Ini support udah bertahan cukup bagus dalam dua mingguan ini, sebulan malah ya. Udah mau sebulan ini support RSI ini masih bertahan ya. Menurut gua ini masih bagus untuk Bitcoin ya. Di daily masih bagus ya, masih bullish. MACD-nya bahkan masih bullish ya. Seperti itu ya, nggak ada masalah sih ya, nggak ada masalah. Harusnya yang level ini bisa menjadi support ya, 38k ini bisa menjadi support untuk Bitcoin ya. Oke, next lanjut kita ke Ethereum. Untuk Ethereum gue melihat bahwa yang gue bilang itu ya, dia udah breakout, dia punya resisten ini ya. Kita lihat di sini resisten, di sini resisten, dan di sini resisten juga, dan akhirnya ini breakout ya. Dan breakout terus ini juga membentuk pola ascending triangle ya, ascending triangle seperti ini, which is pola bullish ya kan. Kita lihat kalau ini bisa mempertahankan supportnya ya, yang 23.700 ini menurut gua bisa ya. Tadi
gue pikir ini mau langsung naik ini, makanya kemarin gue tambahin posisi long gue di sini. Kata dia turun lagi ya, ya udah nggak apa-apa ya, mungkin kita mau retest ini dulu ya, baru akhirnya naik. Kira-kira seperti itu untuk Ethereum, nggak panjang ya, ini mau beres cross juga kayaknya ke bawah, berarti ini kita bentuk higher low ya, lower high di sini ya. Berarti ini kemungkinan harga memang mau turun lah dulu dikit ya, dikit aja. Di 4 hour-nya untuk Ethereum sideways ya, ini namanya sih masih sideways, gak terlalu banyak yang bisa kita baca di sini. Yang pasti RSI ini udah jebol ya, RSI trendline ini jebol, sehingga kita kan mungkin melihat penurunan harga ya. Berarti benar lah, kira-kira di 2350 ini bisa menjadi support untuk Ethereum, support yang cukup kuat harusnya ya. Kita lihat di sini ada support double bottom di sini ya. Oke, kira-kira seperti itu. Ini gue bahas untuk koin yang kemarin gue udah bahas itu sebenarnya ya. Ini gue bahas lagi di LTC. Udah lama nggak bahas LTC ya. LTC kita lihat bentuk triangle seperti ini. Dia sebenarnya udah breakdown ya. Ini triangle yang ini sudah breakdown ya, dan dia ketahan di support yang ini ya. Support yang ini kita lihat support ya. Nah, yang triangle yang ini dia sekarang udah breakout juga ya. Karena kalau kita lihat di daily, nah di daily kita lihat ya, ini triangle ya, bagus ya triangle-nya ya. Nah di 4 hour kita lihat lebih jelas bahwa ini dia lagi mencoba retest support. Ini gambar yang gue gambar kemarin nih ya, dan ternyata benar dia mau turun lagi, dia nge-retest support. Oh ya, by the way, kemarin gue ada sempet gambar kalau LTC pas breakdown yang ini nih, gue ada bilang LTC kemungkinan mau turun ke 146 ini ya, ke garis support ini, dan ternyata lihat ya C ya, bener banget dia di sini mengalami rebound ya. Kira-kira seperti itu. Nah, karena ini udah breakout, kita tinggal bersabar. Menurut gua boleh coba jaring-jaring LTC di level-level ini ya, 160-an ini, karena menurut gua habis retest support ini kita akan langsung menuju 218 ini kira-kira ya. Ini per gue bikin video ini lagi turun ya, market lagi turun semua. Kita lihat Bitcoin kayak memang mau meretest support 38k ya, nggak apa-apa ya. Oke, next bahas XRP ya. Kemarin di video kemarin gue juga bahas XRP. Di sini gue tarikin triangle seperti ini ya, ada berapa triangle. Yang triangle yang ini udah breakdown ya. Yang XRP yang waktu itu posisi long gua di sini itu loh ya, udah breakdown. Nah ini dia breakout, dia punya falling wedge. Ini kan ada falling wedge ya, ini ada falling wedge jelas banget, dan udah breakout. Kalau gue target breakout ini adalah harusnya di ini ya, 1,05 dolar ini kira-kira ya. Tapi ternyata dia mengalami rejection di sini, hingga dia membentuk triangle seperti ini ujung-ujungnya ya. Jadi XRP akan bergerak di dalam triangle kecil ini, dan sekarang udah mendekati support ya. Ini supportnya 0,8 ini. Ini supportnya bisa bertahan, harusnya bisa naik lagi, dan akhirnya menuju ke sini, terus baru balik lagi
ya. Balik lagi, apakah dia akan breakout ke atas atau seperti apa, kita lihat perkembangannya. Yang pasti support XRP sekitar di sini dan resistennya di 0,92 ini ya. Itu kira-kira menurut gue ini support yang cukup kuat ya, karena kalau ini support yang ini nggak bertahan, kita bisa lari balik ke 0,45 ini ya. Kita lihat aja bahwa ini juga XRP lagi hovering di level Fibonacci 0,618 ini ya. Kita lihat ya, ini pas banget ya, 0,85 ini level-level zona ini sesuai dengan support box kita ini ya. Ini harus bisa bertahan. Kalau nggak bertahan berarti bull trendnya itu gagal gitu ya, pecah ya. Artinya dia bisa balik ke support berikutnya, yaitu di sekitar sini. Kita lihat aja contohnya ya. Contohnya misalnya kejadian oleh XRP, misalnya di pump yang ini deh. Pump yang ini kita lihat ya, isi sampai sini. Nah, kita lihat kalau harga itu bisa bertahan di atas Fibonacci 618 ya, kita lihat di sini dia bertahan ya, dia naik lagi. Kita lihat di sini di retest ya. Tapi kalau dia bertahan dia naik lagi. Tapi akhirnya dilihat kita breakdown ya. Begitu breakdown langsung longsor ya. Longsornya langsung ke level support ini lagi ya, konsolidasi ulang. Itu kira-kira seperti itu ya. Makanya memang Fibonacci 618 ini kalau dalam analisa teknikal analisis sih sangat penting ya. Istilahnya tuh golden pocket ya, golden pocket harus bertahan. Ini contohnya lagi di sini nih ya. Nah, seperti ini. Nah, ini ya, kita lihat Fibonacci 618 ini kalau bisa bertahan konsolidasi di sini ya. Nah, kita lihatnya naik ya. Turun kita lihat ini bertahan ya. Bertahan ya. Ini bertahan, akhirnya apa, naik gitu ya. Jadi memang asal level ini bisa bertahan, kita tinggal bersabar aja. Menurut gua suatu saat pumpnya itu akan datang ya. Jadi level ini benar-benar penting, level yang kita lagi jalanin sekarang ya. Menurut gue ini harus dipertahankan oleh XRP. Oke, gue rasa itu dulu. Satu koin lagi ya, yaitu Solana. Karena gue lagi pasang long ngomong-ngomong di Sol ini. Kemarin di Twitter gue ada nge-tweet ya bahwa Solana bergerak moving di dalam kita punya channel ini ya, upper rising channel ini. Kita lihat jelas banget di sini harga mantul-mantul ya di sini, dan sekarang lagi mengecil membentuk symmetrical triangle ya. Kita lihat ini symmetrical triangle descending triangle, descending triangle maksudnya seperti ini ya. Nah, karena dia punya resisten diagonal seperti ini. Nah, tapi descending triangle ini menurut gua dia nggak akan sampai sini menurut gua harusnya, karena kalau sampai sini berarti ini confirm bearish, karena dia breakdown pricing channel ini ya. Kalau ini dia breakdown seperti ini berarti ya bakal begini larinya ya kan ya. Makanya menurut gua harusnya enggak, karena harusnya rising channel ini kuat menurut gua ya. Jadi paling harusnya sih dia bergerak seperti ini ya, dan akhirnya breakout ya dengan target pertama di $49. Gue tadi ambil long di
level 39 ya. Nah di sini pas dia lagi mau retest, karena ini gue pikirkan mau naik begini ya, jadi pas dia turun begini gue pikir ini kesempatan bagus, karena ini kan adalah support ya. Kita lihat bener aja harga sempat memantul ya tadi ya, naik begini ya, tapi sekarang akhirnya turun lagi, mungkin gara-gara Bitcoin turun ya. Nah menurut gua support yang ini harusnya bisa bertahan 37 ini dan kita naik lagi ya. Oke, kira-kira itu dulu. Ini posisi Binance gua ya. Ini Solana yang gue bilang tadi lagi running loss 26% ya, karena ini gue kali 10. Ethereum juga masih loss, tapi Bitcoin masih profit ya, yang paling besar marginnya. Jadi ya aman-aman aja lah, apa-apa ya. Ini gue akan hold. Solana gue coba tambah posisi di 365 ya. Gue take profit sementara gue lihat di 40,5 dulu, karena di level 40 itu juga ada mini resistance gitu ya. Mana nih 40,5. Nah di sini ya, di sini kan juga ada resisten ya, kira-kira di 40 ini ya. Kita lihat di sini harga konsolidasi ya, dan ada support dan resisten di sini. Oke, gue rasa itu dulu untuk video kali ini. Kalau teman-teman suka, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa follow Twitter gue di @bahasakripto. Kita mau bahas video apa chart-chart yang lain juga boleh, tinggal di komen aja ya. Kalau gue lihat ada yang menarik, gue akan coba bahas. Oke, itu aja. Kita ketemu lagi besok. See you on the next video. Thank you for watching. Bye bye.